Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsun rahmatan lil alamin basyira wa nadhira lil muttaqin wa ba'd. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga di sore hari ini kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemampuan untuk mendengar thalabul ilmi, mencerna setiap ayat dan hadis yang akan disampaikan, yang sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan diridhoinya. Karena sungguh sangat susah untuk menjadi hamba yang mukmin. Butuh kesadaran dari dalam diri yang paling dalam. Karena kalau cuman hanya ingin, tidak ada pendorong, nggak mungkin bisa duduk di sini, Pak. Urusan dunia dengan urusan akhirat itu berbanding terbalik. Kalau urusan dunia membuat nafsu itu menjadi senang, Pak. Lebih baik saya dagang, lebih baik saya ngobrol di luar sana, lebih baik saya ketemu teman, lebih baik dan lebih baik. Kata-kata lebih baik itu adalah kata-kata yang berasal dari nafsu. Karena tidak ada yang lebih baik di dunia ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak ada yang lebih indah kecuali yang dari Allah. Tidak ada yang lebih menyelamatkan kecuali dari Allah. Tidak ada yang membuat tentram kecuali dari Allah. Kalau dari manusia hanya sesaat, Pak. Apa buktinya? Kalau kita baru menerima gaji biasanya senang, Pak. Tapi tak lama lagi kita akan menjadi orang yang menangis karena gajinya sudah habis. Kalau kita bilang senang itu dengan anak, dengan istri, Pak, tak lama lagi Allah panggil salah satunya. Tetapi orang yang mengatakan senang itu ketika Allah menyenangi, maka walaupun diambil harta, walaupun diambil istri, anak, keluarga, harta benda, dia punya Allah. Dia akan dikembalikan oleh Allah semua yang hilang dengan 100 kali lipat. Dan itu memang menjadi janjinya Allah kepada kita. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin
mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi yang yakin, insya Allah ayat ini menjadi motivasi. Bagi yang gak yakin, masa sih akan menganggap rendah sholat, akan menganggap rendah ngaji, akan menganggap rendah berinfak, bersedekah. Tidak ada yang merugikan kita, Pak, kecuali mengikuti nafsu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang nafsu itu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Di surat Yusuf, sesungguhnya nafsu itu membuat orang menjadi orang-orang yang jelek kesudahannya. Lihat aja, kalau orang sudah maling, nyesel. Kalau orang sudah berzina, berikutnya nyesel. Kalau orang sudah korupsi, berikutnya nyesel. Kalau orang udah nggak sholat, berikutnya nyesel, Pak. Mungkin di sini ada saudara-saudara kita yang belum bisa mengaji. Dulunya ngaji, sekarang saya nyesel kenapa saya nggak benar-benar ngaji dulu ya. Itulah yang diberikan oleh Allah. Gambaran-gambaran tentang dunia yang membuat orang menjadi susah sebenarnya. Tapi indah, Pak. Surat Ali Imran ayat 14, Allah gambarkan dunia itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Allah mengindahkan kepada setiap orang itu sehingga timbul rasa cinta kepada manusia yang disebut dengan an-nisa, perempuan. Tapi coba setelah menikah, kalau bukan karena Allah, pasti akan ada kata-kata, saya nyesel nikah sama kamu. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada anak yang mengatakan, saya nyesel dilahirkan oleh bapak, dilahirkan oleh ibu. Kenapa? Karena konteksnya, dia sudah berada pada menuhankan nafsu itu. Di surat Al-Jasiyat. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itu kata Allah. Maka dari itu, ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adab. Menghargai apa yang ada di bumi, tetapi menjadikan hasil di yaumil akhir. Beradab dengan makanan, beradab dengan kawan, beradab dengan rumah tangga, beradab dengan tetangga, beradab dengan Al-Quran, beradab dengan sholat, beradab dengan apapun yang ada di muka bumi. Kalau lillahi ta'ala, itu akan melahirkan pahala yang besar. Tapi kita menganggap remeh setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Ini mah kecil, ini mah kecil. Coba lakukan. Belum tentu bisa istiqomah sampai kematian menjemputnya. Belum tentu dia bisa bijaksana mengaturnya sampai kematian dipanggilnya. Nah, ini ikhwat iman. Maka hari ini ikhwat iman kita melanjutkan kajian kita, kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami. Ini kitab yang terakhir di Bulughul Maram. Kita masih ada pada bab tentang apa? Adab. Tentang kesopanan. Hadis yang ke-6. Hadis ini, Pak, kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, kalau kita buka di dalam Sahih Muslim, totalnya ada 30, Pak. Totalnya ada 30 dan hadis ini sahih. Muttafaqun alaih. Ini adab. Apa kata Rasulullah? Idza akala ahadukum ta'aman. Apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah ia mencuci tangannya, membasuh tangannya, hatta yalaqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilat tangannya atau dijilatkan oleh orang lain. Saya yakin belum berani ngelakuin ini, Pak. Hanya orang India, Pak, yang berani, Pak, ya,
Makan pakai tangan itu kita bilang jijik, dia mah sedang-sedang aja. Coba nonton di YouTube. Ngaduk makanan pakai tangan. Orang Indonesia masih ragu Pak ngaduk pakai tangan itu Pak. Seorang istri nggak bakalan berani menjilat tangan suaminya. Seorang anak nggak bakalan berani menjilat tangan ibu dan bapaknya. Apalagi seorang suami berani nggak menjilat tangan istrinya ketika habis makan. Sini mah aku jilatin. Bahkan kalau kita mau mengalihkan hadis ini, oh itu mah zaman Nabi karena nggak ada tisu, karena di zaman Nabi nggak ada yang namanya kain lap. Pak, 30 hadis yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang mengatakan bahwasannya itu zaman dulu. Bahkan Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim, lanjutan hadis ini, sampai dia menjilat atau dijilat, maka janganlah ia membersihkannya dengan mindilun. Tahu mindilun, Mbak? Sapu tangan. Artinya bukan karena zaman dulu. Artinya adab ini sama makanan mesti ada, Pak. Dia bisa menyehatkan kita, dia bisa membuat kita menjadi barokah, dia bisa membuat kita menjadi gambaran seorang yang kekar, besar-besar seperti ini. Maka Allah dan Rasulnya menyuruh kita, sopanlah terhadap makanan yang kamu makan itu. Para hadirin mungkin pernah mengalami kehidupan dengan orang tua zaman dulu. Kalau saya sama abi saya, satu butir nasi yang ada di piring kalau masih ada, itu ekor pari akan melayang ke punggung saya. Mohon maaf Pak, ini nyata. Boleh tanya, adik saya ada di sini. Satu butir nasi masih ada di piring, siap-siap ekor pari akan mengenai tubuhnya. Kenapa? Tidak ada beras sekarung kalau bukan mulai dari satu butir. Tidak ada angka 100 kalau bukan mulai dari satu. Hormatilah yang satu itu supaya kamu dihormati oleh yang 100. Barokah itu kata Nabi bahkan di 30 hadis tadi ada di satu titik terakhir itu. Mungkin ikhwatu iman nggak percaya dengan apa yang saya katakan tentang hadis itu. Ikhwatu iman, saya bacakan hadis yang lain yang berbicara tentang bahwa di akhir dari makanan yang ada di tangan ataupun di piring itu ada barokahnya ikhwatu iman. Nabi mengatakan demikian, fa'akharaha barokah, maka yang paling terakhir itu kata Nabi ada barokahnya, ada barokahnya. Maka baik yang di tangan ataupun yang di piring, apalagi yang ada di sendok, harus dibersihkan Pak, dijilat sampai bersih, baru kemudian dicuci. Apa faedahnya kita menjilat tangan kita atau dijilatkan kepada istri atau anak kita? Yang pertama, ikhwatu iman, nikmat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam setiap bagian dari makanan maupun minuman mempunyai kehormatan tersendiri. Ada kehormatan tersendiri di makanan, di minuman yang kita minum. Kadang-kadang kita kagak habis makan minum Pak ya, seenaknya aja buang. Bagi yang rokok juga begitu kan, belum aja habis udah dibuang. Kalau yang rokok Pak ya, nah, udah kebiasaan itu. Nggak bakalan sampai habis tuh rokok, karena nggak bakalan ngisap sampai puntungnya. Saya sering Pak, saya barusan hadir di undangan Pak. Di dekat rumah saya lagi ada hajatan, itu sunatan. Saya lihat itu gelas aqua, sisa airnya masih segini. Piring masih ada nasinya, masih ada dagingnya. Bagaimana kalau makanan dan minuman itu tidak ada lagi?
apa yang Anda akan makan? Bagaimana kalau Allah mencabut itu lagi, tidak lagi menjadi nikmat buat kita? Coba cek Pak, orang yang sakit, seenak apapun makanan yang disiapkan oleh istri, oleh anak, oleh tetangga, oleh tamu buat kita, kalau kita sedang sakit, enak nggak Pak? Hambar, pahit, udah. Coba saja Pak datang ke rumah sakit Pak. Coba-coba Pak di IGD, coba-coba di ICU Pak. Ya Pak ya? Atau nggak usah ICU, nggak usah di IGD Pak. Rawat inap, nasinya enak nggak? Enak nggak Pak? Enak, nggak enak kan? Bubur kan? Sayur sopnya enak nggak? Kentang satu potong, wortel satu potong, daun bawang, selesai. Enak. Bapak pasti akan cari nasi padang yang ada rendangnya, betul Pak? Minumannya jangan minuman yang ada di rumah sakit, maunya es teh manis, betul nggak Pak? Allah cabut Pak lidah kita Pak, ternyata nggak bisa buat itu juga. Allah sudah memberikan makanan dan minuman itu, sampai Allah katakan begini dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, nanti ada di 168 dan di 172. Di 168 Allah mengatakan begini, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 168. Hei manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, halal lagi thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Bahwa innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata buat kamu. Karena setan itu ada manusia, ada juga dari jin, setan itu Pak. Kenapa Allah bilang halal thayyib Pak? Pak, duit yang Bapak pegang bisa jadi thayyib, bisa jadi tidak thayyib. Kenapa? Dari mana asal uang itu? Dari mana asal uang tadi? Kemudian Bapak belanjakan kemana itu uang? Ketika darinya itu tidak halal, mungkin itu subhat atau mungkin itu haram mutlak, maka berarti tidak akan thayyib untuk dimakan. Kalau dia yajri, nanti setelah dimakan darahnya mengalir ke tubuh kita. Apa kata Nabi? Allah tidak akan mengabulkan doanya. Yang salah siapa? Yang salah siapa Pak? Itu baru tidak mengabulkan doa. Bagaimana kalau makanan yang kita makan tadi kelihatannya halal tapi tidak thayyib, masuk ke tubuh kita, lalu menjadi asam urat, kolesterol, hipertensi. Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Sampai di sana Allah dan Rasulnya mengajarkan beradab dengan makanan, mulai dari tanamnya sampai pada memetiknya, sampai kepada menjadi makanannya. Oleh Al-Islam, agama ini Pak, benar-benar diajarkan. Sampai makan Pak, makanlah dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kenapa Pak kok sebutannya nggak boleh makan dengan tangan kiri? Lalu buat apa Allah ciptakan tangan kiri? Bagaimana dengan mereka yang makan tahu di tangan kanan, cabai di tangan kiri? Apa juga termasuk di dalam hadis ini? Nanti dulu Pak, gambaran itu Pak, fikihnya Pak. Nanti dulu itu Pak. Makanya ada yang menyebut seperti monyet kan Pak ya, makannya. Betul Pak? Luar biasa. Boleh apa tidak? Sopan apa enggak? Beradab apa enggak? Terhadap makanan yang kita makan. Kalau Rasulullah menyebutkan sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kenapa? Maka jawabannya adalah bukan masalah setannya Pak. Masalahnya adalah tidak sopan, tidak beradab. Karena ini makanan Pak. Kok tidak beradab?
Jawabannya, tangan kiri sering dipakai buat apa, Pak? Terima kasih. Bapak sudah menjawabnya. Seperti itulah yang diajarkan oleh agama tentang makanan, supaya masuk nggak cuman halal, nggak cuman thayyib, tapi beradab dengan makanan. Itu bagian daripada sopan santun terhadap makanan. Maka Allah berikan barokahnya. Allah limpahkan barokah. Jadilah makanan itu menjadi makanan yang menguatkan iman, yang membuat kita semakin taat kepada Allah, yang membuat kita semakin sadar akan Allah, yang membuat kita menjadi makin naik imannya. Makanan, Pak, bisa membuat kita menjadi seperti itu. Yang kedua, kenapa kita harus yal aqoha au yul iqoha tadi? Jika tidak mungkin dilakukan seperti halnya pada zaman sekarang ini, karena sudah pakai pakai sendok, garpu, ya Pak ya. Terus kemudian nggak mungkin lah cuci tangan karena nggak perlu lagi. Karena yang kotor bukan tangan, yang kotor itu adalah garpu. Kedua, sekarang kalaupun pakai makan tangan modelnya, makan pecel lele, tukang pecel lele sudah nyediain air dengan jeruk limaunya di dalam, ada tisu di sampingnya, betul Pak? Lalu kemudian, manakah yang paling utama? Menjilatnya atau dicucinya? Kalau menurut sunnah yang mana? Menjilat. Kalau kita menggunakan dua-duanya, kita dapat barokah. Tapi kalau kita cuma gunakan satu, ya dapat pahala cuma satu. Hanya dapat dari makanan saja, membuat kita menjadi sehat. Tapi barokah dari Allah tidak diberikan. Kenapa? Karena ada sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Apa itu? Menjilat tangan kita. Oh jijik, tangan sendiri kok jijik? Ya Pak. Kenapa harus jijik dengan tangan sendiri? Kemudian ikhwatul iman, yang ketiga, sebagian ulama memahami bahwa adanya perintah menjilat sisa makanan yang menempel pada jemari setelah selesai makan itu dikarenakan minimnya air. Minimnya air sebagian ulama. Tapi tidak kuat pandangan para ulama yang menyebutkan itu karena minimnya air. Kenapa? Karena di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari menyebutkan tidak boleh juga diusap dengan mindilun. Sebelum dijilat dulu, baru kemudian diusap pakai mindilun. Sebelum dicuci. Itu Pak. Jadi masalahnya bukan karena bersih. Masalahnya makanan yang terakhir yang tersisa di tangan kita ataupun di piring, itulah yang barokah tadi kata Rasul. Bukan yang di awal. Almarhum abi saya itu bilang, "Nak, kamu nggak makan itu satu butir itu, sama saja kamu nggak makan satu piring. Makanya abi marah sama kamu. Kamu hanya kenyangin perut, tapi tidak membuat perut kamu itu menjadi barokah isinya." Dia bilang seperti itu. Ini ajaran orang tua ternyata juga ada di dalam hadis. Ini adabnya luar biasa. Lalu kemudian ikhwati iman, yang keempat, dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 211 dan juga di Sahih Muslim di nomor hadis yang 358, sama bunyinya, nanti beda cuman di sanadnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labanan summa tamadmadu bil ma'i wa qala inna lahu dasaman. Nabi SAW pernah minum susu, kemudian beliau berkumur, beliau bersabda, sesungguhnya susu yang mengandung lemak. Kita kalau minum susu kumur nggak Pak? Nggak kumur Pak ya? Glek 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 glek. Kita kumur itu ketika minum air putih kan Pak? Habis makannya. Tapi jijik kata orang sebelah. Ih, habis makan kumur-kumur. Ikhwatu iman. Cara Rasul mengajarkan hilangkan lemak dari makanan itu dengan cara kumur. Cara Rasul menghilangkan penyakit dari minuman-minuman yang diminum, kumur-kumur Pak.
Satu. Yang kedua, cara Rasul menikmati minuman yang halal dan thayyib itu dengan cara dikumur-kumur, karena bisa membersihkan sisa makanan yang ada di gigi. Kalau nggak dikumur-kumur, makanan masih nempel nggak, Pak? Kalau dikumur-kumur, hilang nggak? Itu, Pak. Ada faidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Kalau tidak diambil faidah ini, sungguh merugi kita-kita yang menjadi orang yang mengikutinya. Makanya di akhir ayat 168 surat Al-Baqarah sampai Allah katakan, ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Sebelumnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan, Pak? Yang pertama, langkah setan itu menganggap sisa itu orang hebat. Menyisakan makanan itu orang kaya, Pak. Apalagi kalau makannya cuma lidahnya doang. Ya, Pak. Ambil makanannya banyak, yang dimakan cuma dikit, kemudian sisa. Orang kaya begitu, Pak. Iya. Ada banyak. Bukan cuma orang kaya, Pak. Orang yang sok kaya juga ada. Makanya kata Nabi tentang masalah walimah, kata Nabi apa? Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, pernikahan. Karena yang diundang orang kaya, tidak diundang padanya orang fakir Maksudnya apa, Pak? Maksudnya orang kaya kalau makan cuma dikit, ngambilnya banyak, sisa makanan jadi banyak. Coba orang miskin, Pak, yang dipanggil fakir miskin, Pak, udah doanya banyak, ya, Pak, ya. Coba aja, Pak, doanya banyak, Pak. Kasih aja duit 1.000, Pak. Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan Bapak panjang umur, rezekinya luar biasa, barokah keluarga. Coba, Pak, Bapak kasih makan orang kaya, makasih. Selesai kan? Betul, Pak? Mau didoain atau mau cuman terima kasih, Pak? Undanglah kalau ada pernikahan orang fakir miskin. Minta sama orang fakir miskin itu. Doain, tolong doakan. Panjang, Pak, doanya orang-orang itu, Pak. Beda dengan orang-orang yang luar biasa itu, Pak. Enggak, karpet merah yang engkau siapkan itu hanya jadi kesombongan dia. Sedangkan dia mendoakannya pun tidak. Mana tahu dia doa yang namanya doa pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Enggak, selamat ya, semoga langgeng pernikahannya. Kan cuman begitu. Doa itu doa, betul. Tapi doa yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kemudian tasafaha. Kemudian baru makan, menikmati. Sebegitu indahnya, Pak, diajarkan oleh Nabi tentang makanan itu, Pak. Dihargai, dihormati, Pak. Yang kedua, kalau setan suka membuat mubazir, yang kedua, setan itu membuat kesombongan. Sifat setan kan sombong, Pak. Membawa kesombongan dengan makanan, dengan keadaan, dengan baju, semuanya. Diberikan oleh setan itu kesombongan. Akhirnya kita jadi orang sombong, kan? Jalannya udah beda dan macam-macamnya udah beda. Nabi, Pak, nyuruhnya, Pak, kalau kamu mendatangi walimah pernikahan, Pak, undangan pernikahan, jangan lama-lama. Kita lama, Pak, ngobrolnya, Pak, dari ujung ke ujung, Pak. Mohon maaf, Pak, yang disunahkan oleh Nabi itu tidak boleh lama-lama, Pak. Kenapa? Mesti gantian cepat. Karena akan ada banyak orang yang datang, Pak. Kasihan. Itu ajaran Nabi. Dan kemudian supaya makanan tadi nggak cuma kita yang makan, Pak, ada orang lain yang makan, yang sehingga makanan itu habis. Betul, Pak? Memang kita bisa makan semuanya, Pak? Kan kagak, Pak. Berapa banyak, Pak, orang yang bikin acara kemudian basi nasinya, basi daging yang dikecapnya, basi, ya, Pak, baksonya, basi dan lain sebagainya, dibuang, Pak. Mubazir nggak, Pak? Kalau mubazir, temannya siapa? Saudaranya siapa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin.
Saudara-saudaranya setan itu adalah suka mubazir, buang-buang. Di mana dibutuhkan tapi dia tidak membutuhkannya. Kenapa enggak dibagi saja kepada orang lain? Kepada fakir miskin. Enggak usah. Tadi kan mereka gagah datang. Makanya mohon maaf ikhwatu iman. Pernikahan di kita ataupun di Malaysia ataupun di Filipina ataupun di tempat-tempat yang pernah saya pergi, Pak, sama adatnya. Mengadakan acara pernikahan, mengadakan acara kendurian, yang dicari adalah kotak. Seberapa banyak yang dimasukkan ke dalam kotak, bukan sebanyak berapa doa yang dari orang datang. Ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada mubadir, kemudian kesombongan, kemudian lahir yang ketiga, menjadi orang yang futur. Apa futur, Pak? Futur itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Dia bisa bikin acara, dia bisa makan, itu kan karena Allah, Pak, yang ngasih sehatnya. Orang lain bisa datang ke tempatnya dia, bisa memakan makanannya, itu karena diizinkan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah. Coba Allah turunkan hujan, jadi enggak? Coba Allah sakitkan, jadi enggak? Kalau undangan sudah disebar 1000, yang sakit 700, makanan yang disiapin 1000 tadi kemakan enggak, Pak? Masih ada sisa. Sisanya siapa yang makan? Ini yang kadang-kadang, Pak. Baca lagi nanti, ada di hadis nanti, Pak. Riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Idza tabahta marqatin fa'akthir ma'aha jironaka. Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya, bagikan ke tetanggamu. Kalau kita kan bagikan apa? Baunya. Kalaupun mau bagi, kita bagi kuahnya saja. Isinya mungkin cuma satu, kolnya doang, atau kentangnya doang. Sedangkan dagingnya mungkin satu juga. Kan bagi-bagi katanya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-172 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur dengan makanan itu. Bersyukur dengan makanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu kata Allah. Surat Al-Baqarah 172, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lalu kemudian kata Allah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau memang kamu itu orang yang hanya menyembah kepada Allah. Cirinya apa, Pak? Cirinya adalah doa ketika awal makan, selesai makan, doa. Di dalam makan ada adab. Makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Mulailah untuk membersihkan tangan dengan menjilat, jangan lagi dengan cara mencucinya dahulu. Itu, Pak, yang disebut syukur itu, Pak. As-syukru laisa bil qauli faqat. Yang namanya syukur itu bukan cuma dengan ungkapan alhamdulillah, bukan, Pak. Walakinna syukra bil qauli wal amali. Syukur itu dengan perbuatan, dengan perkataan dan perbuatan. Jangan cuma bilang alhamdulillah, tetapi yang dilakukan jauh dari alhamdulillah itu. Apa maksudnya? Setelah kita dapat makanan yang sehat, makanan yang thayyib, kita tidak menggunakannya untuk sholat, untuk ngaji. Itu kan namanya nggak bersyukur. Karena Allah memberikan nikmat itu supaya kita bisa sholat. Iya kan, Pak? Supaya kita bisa mengaji, supaya kita bisa menjauhkan diri daripada maksiat, menjauhkan diri daripada yang merusak diri dan orang lain. Itu gunanya, Pak. Bukan dengan makanan itu makin membanggakan diri, lalu kemudian tambah yang haram. Ya, Pak, ya? Sampai ada orang Islam yang ternyata makan babi itu juga enak, ya. Ada kan, Pak, ya? Pak,
Kalau yang namanya daging nggak cuma babi yang enak, Pak. Anjing juga enak, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Pernah makan? Belum kan? Saya hampir, Pak. Tongseng, saya kira kambing. Saya nanya sama ibunya, ini tongseng apa, Pak? Bu, saya bilang, sapi apa kambing? Udah makan aja, Mas. Ribet amat. Tongseng pokoknya deh. Saya coba pakai garpu, Pak, sama sendok. Kok dagingnya berantem sama sendok? Karena daging anjing itu, Pak, keras. Bapak masak sampai 2 jam itu nggak bakalan bisa sempuknya daging kambing ataupun daging sapi. Benar, Pak. Lawan dia, Pak. Akhirnya di sampingnya cerita ke saya. Kebetulan saya makannya di Latu Harahari, Pak. Tahu, Pak, Latu Harahari, Pak? Jalan Semenep, tempat jual ikan itu, ikan hias. Sebelumnya tuh, Pak, ada banyak, Pak, yang kambing kandang anjing tuh, Pak. Saya memang salah tempat makan, karena waktu itu mau pergi beli ikan hias. Akhirnya dibilang apa? Dek, itu daging anjing. Saya simpan, Pak. Saya bayar 15.000. Udah, Bu, terima kasih, Bu. Lo kok nggak dimakan? Saya Muslim, bukan Kristen. Saya bilang, orang Kristen aja nggak boleh sebenarnya. Dilarang, Pak, makanan yang haram-haram itu. Tapi memang ya seperti itulah modelnya, Pak. Orang Islam, Pak, yang subhat dimakan, yang haram apalagi, Pak. Ini bagian daripada kalau kita mau berbicara tentang syukur, Pak. Benar gak kita syukur kepada Allah? Kalau memang benar, coba lihat. Habis makan buat apa? Kalau habis makan, kemudian dia pergi, Pak, ke diskotik, itu namanya gak bersyukur, Pak. Itu kufur. Karena makanan yang dimakan bukan untuk berbuat maksiat, tapi untuk menjauhkan diri dari maksiat. Kan menyelamatkan, Pak, makan itu, Pak. Biar nggak sakit, ya kan, Pak? Biar nggak dehidrasi, nggak kehausan, nggak lemas, sehingga kita makan karena kita mau berbuat yang positif. Ini ikhwat iman. Terkait dengan hadis ini, sungguh sangat luar biasa, ikhwat iman. Makan saja dalam Islam diajarkan sampai menjilatnya, Pak. Makan saja di dalam Islam diajarkan lewat tangan kanan, jangan tangan kiri. Bagaimana yang saya katakan tadi, Pak? Makan tahu tangan kanan, makan cabai tangan kiri. Ini tasyabbuh, Pak. Ini tasabbuh. Ingat, Pak, orang-orang kafir kalau makan, Pak, rakus. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum mereka. Monyet juga sama, Pak. Lalu bagaimana cara makannya, Pak? Kalau saya sendiri, Pak, kalau makan, Pak, ini tahu saya pegang begini, cabenya saya beginikan. Gigi tahu, cabai. Hanya untuk menyelamatkan supaya tenang, Pak. Atau sudah satu-satu aja, kenapa enggak? Tahu dulu baru cabai, atau cabai dulu kalau berani silakan, nggak apa-apa, cabai aja dulu baru tahu, kan silakan. Yang penting kita selamat, Pak. Kita beradab dengan makanan yang halal yang diberikan oleh Allah. Kita beradab dengan minuman yang diberikan oleh Allah dengan cara mengikuti aturan-aturan itu, sehingga nanti, Pak, jadi barokah. Nah, ini waktu iman yang mungkin bisa saya berikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ikhwat iman. Kalau ada silakan, Pak. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kita sedang makan atau kita bikin minum? Ya, minum. Ya, minum. Oh gitu. Ya, oke. Dibolehkan, Pak. Karena itu namanya udzur. Setiap yang udzur, Pak, jangankan cara seperti itu, Pak. Yang haram aja boleh. Dalilnya apa? Di surat Al-Baqarah
Kalau tadi ayat 172 Pak, setelah 172 itu ada 173 Pak. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalimatnya famanitturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Jika itu dalam keadaan darurat dan tidak ingin berbuat dosa dan juga tidak ingin berlebihan, maka tidak ada dosa bagimu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau tangan kita kotor Pak, tangan kita kotor Pak ya, mau pegang pakai tangan kanan, ya Pak kotor, kagak enak Pak ya, kadang-kadang begitu. Boleh Pak kita bantu, atau pegang pakai tangan kiri, lalu bantu tangan kanan. Boleh. Apa ada ulama yang membolehkannya? Ada Pak. Dasar hadisnya, ada Pak. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Terkait dengan minum, boleh dibantu dengan tangan kiri. Yang dilarang itu bagaimana? Tidak ada udzur Pak, main minum aja. Udah minumnya pakai tangan kiri, berdiri lagi. Ya kan Pak, ada kan? Udah minumnya pakai tangan kiri, berdiri lagi, ada. Padahal kata Nabi apa? La yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Walaupun nanti kita baca hadis ini Pak, berdiri yang dimaksud sambil berjalan-jalan, berdiri yang dimaksud itu adalah sambil ngobrol. Nanti ada penjelasan korinahnya hadis ini Pak. Nah ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak makan sambil berdiri? Sumpama kayak di pernikahan Pak. Sering lihat kan? Tidak ada kursi, akhirnya pada jongkok, akhirnya pada rebahan di bawah. Susah kan? Boleh nggak saya makan sambil berdiri? Ada ulama yang membolehkannya, ada ulama yang tidak membolehkannya. Ulama yang membolehkannya itu menganggap itu adalah udzur syar'i, yang sehingga sesuatu yang dilarang boleh dilakukan, asalkan tidak berlebihan dalam melakukannya. Contohnya, kita sambil jalan makannya Pak, sambil cari bakso lagi, sambil cari somai lagi, nah, itu nggak boleh. Berdiri aja, diem. Ini enggak, berdirinya sambil jalan, beda Pak. Karena kata koma itu Pak, koma itu istiqomatan, berdiri tegak kalau istiqomah. Tapi kalau koma itu bisa berjalan sedikit, berjalan sana sini, itu koma Pak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta, kalimatnya jelas, fastaqim kama umirta, kata perintahnya. Karena suka mencela Pak. Hendaklah engkau istiqomah dengan apa yang diperintahkan. Karena kita itu Pak, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya begini, kita begini. Betul nggak Pak? Makanya oleh Allah, fastaqim kama umirta. Dan ini untuk Rasulullah, tapi untuk umatnya juga masuk, karena dalam Al-Quran. Nah gitu Pak. Jadi selama itu masuk dalam udzur syar'i, dibolehkan Pak. Bahkan nanti kalau Bapak belajar usul fikih, sering dijadikan sebagai faidah. Contohnya adalah, jika salah seorang ada di hutan, lalu di hutan tidak ada makanan yang lain, sedangkan kita pingin makan yang ada cuma daging babi, boleh nggak memakan daging babi yang haram itu? Nah itu boleh. Gitu Pak. Atau nanti kita mungkin mendengarkan ada cerita-cerita yang lain yang memang itu luar biasa, boleh nggak? Boleh Pak. Dalam masalah itu, ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu kaidahnya Pak. Disebabkan oleh darurat, maka sesuatu yang diharamkan itu dibolehkan. Ya Pak ya? Baik, ikhwatu iman, karena waktu sudah isya dan waktu kita bersua dan berjumpa kembali. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membawa faidah, bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah yang hadir, baik Bapak dan Ibu ataupun yang mendengarkan di luar sana nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjadikan kita dikumpulkan di yaumil akhir di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.